Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah. An Anasin radhiyallahu anhu qala An Anasin dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala telah berkata, ya Anas qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'bin kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, innallaha sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, Azza maha mulia Allah wa Jalla dan maha besar Allah, itu amara telah memerintahkan ya Allah akan aku an aqra'a akan membacakan olehku alaika ke atasmu lam yakunil ladina kafaru, ayat lam yakunil ladina kafaru, surat Al-Bayyinah ayat pertama. Qala berkata ya Ubay bin Ka'ab, wasamma dan menamakan ya Allah ni akan aku. Qala bersabda ya Rasul, na'am ya. Fabaka maka menangis Ubayun oleh Ubay bin Ka'ab, muttafaqun alaih. Kita masih mengkaji masalah al-buka'u min khasyatillah wa inda dzikrih. Ya, cukup. Menangis karena takut kepada Allah dan pada saat mengingat Allah. Sahabat Anas radhiyallahu anhu beliau menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, Inna Allah azza wa jalla amrani an aqra alaika lam yakunil ladina kafaru. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla telah memerintahkan kepada aku agar aku membacakan kepadamu surat Al-Bayyinah itu. Surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dan seterusnya. Mendengar bahwa Rasulullah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar membacakan surat Al-Bayyinah ini kepadanya, Ubay bertanya, wasammani, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan namaku? Rasul bersabda, na'am, ya. Mendengar bahwa namanya disebut oleh Allah, fabaka Ubayyun, maka Ubay bin Ka'ab itu menangis. Paham tak maksudnya nih? Kenapa Ubay bin Ka'ab menangis? Karena namanya disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan Rasul membacakan surat Al-Bayyinah ini kepada Ubay bin Ka'ab. Dalam tafsir Sawi ada keterangan. Jadi ruwiya rawa Anas bin Malikin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ubay bin Ka'bin, meriwayatkan Anas bin Malik sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, Inna wa amarani an aqra alaika lam yakun ladina kafaru. Sungguhnya Allah telah memerintahkan kepada aku agar membacakan kepadamu lam yakun ladina kafaru,
Faqala Ubayyun, maka berkata Ubay, wasammani laka, dan Allah menyebutkan namaku kepadamu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am ya. Fabaka Ubayyun, maka Ubay bin Ka'ab menangis. Wa qara'aha sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW membacakan surat Al-Bayyinah itu untuk Ubay bin Ka'ab. Nawastufida minal hadisi adabun. Dari hadis ini bisa diambil faedah beberapa adab. Minha, dari sebagian adab itu adalah qiraatul a'la ala man dunahu litawadhu'i. Membacanya orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang di bawahnya karena ketawaduan. Nabi membacakan Al-Quran untuk Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat atau umatnya. Itu adab yang mengajarkan ketawaduan. Wala yanawul kabiru min qiraatihi ala saghir, dan kemudian tidak mengeraskannya orang yang besar itu, yang besar atau yang dewasa itu dari bacaannya kepada anak kecil atau orang yang kecil. Wa minha tahsisun wa minat tahsisu syari'il khifdi wal itqani bil ilmi, dan sebagian daripada adab itu adalah pengkhususan penyegeraan menjaga dan menyempurnakan ilmu. Wa bidzalika fadilatun 'azimatun li Ubayyin, dan di dalam hadis itu juga terdapat keutamaan yang besar bagi Ubay bin Ka'ab. Haitsu ja'ala maudhi'a sirri Rasulillahi wa nadharihi, di mana dijadikan sebagai tempat rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pandangannya. Isyaran bi'annau thiqatun, itu memberikan isyarat sungguhnya Ubay bin Ka'ab itu orang yang terpercaya. Yaslu li ta'limi wa yasluhu li ta'limi wa ta'allum, yang ia pantas untuk mengajar dan juga belajar. Wa amara Rasulullah SAW minallahi bi an yaqra'a alaihi. Itu diantara keterangan mengenai masalah kenapa Ubay bin Ka'ab menangis ketika mendengar Rasul mengatakan Allah memerintahkan beliau membacakan surat Al-Bayyinah kepadanya. An Abi Hurairah, tadi di sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala telah berkata, ya Abu Hurairah, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. La yalijun nara rajulun baka min wasatillahi. Ada ya'udal labanu fi dzar'i. Bala yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannama. At-Tirmidzi wa qala hasanun sahihun. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Abu Hurairah kala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaliju, tidak akan masuk an-nara, akan neraka, rajulun adalah orang baka yang pernah menangis ya rajul min wasyatillahi, karena takut kepada Allah, hatta ya'uda, sehingga kembali alaban oleh air susu fi dzura'i, di dalam ambing susunya atau kantong susunya. Wala yajtami, dan tidak akan
berkumpul gubarun oleh debu fi sabilillah di jalan Allah wa duhanu jahannam dan asap jahannam. At-Tirmidzi telah melihat Imam Tirmidzi waqala dan berkata Imam Tirmidzi hasanun sahih, hadis hasan sahih. Rasulullah pernah bersabda bahwa la yalijun nara rajulun baka min asyatillahi hatta ya'uda labanu firdari. Orang yang pernah menangis karena takut kepada Allah tidak akan masuk ke dalam neraka sampai ada air susu kembali masuk ke dalam kantong susu. Kapan kira-kira itu terjadi? Ada ibu menyusui ya. Kemudian dia pencet susunya, keluar air susu. Itu menjadi satu tamsil bahwa orang yang pernah menangis karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan masuk ke dalam neraka sampai ada air susu masuk kembali ke kantong susu itu. Kapan kira-kira? Tidak pernah terjadi. Ya begitulah kira-kira artinya. Gambarannya seperti itu. Atau mungkin kalau tamsil yang kita buat sendiri, dia akan masuk ke dalam neraka orang yang pernah menangis karena Allah SWT sampai ada gajah ya melewati lubang jarum misalnya. Kegedean itu. Itu artinya orang yang pernah nangis karena takut pada Allah tidak akan masuk ke dalam neraka. Kalau nangisnya karena takut pada Allah itu benar-benar menyeluruh gitu loh. Karena orang yang menangis karena takut pada Allah itu berarti orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu berarti orang yang istinabun nawahi wa imtithalu awamirillah. Ya imtithalu awamirillah wa istinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wala yajtami'u barun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam, dan tidak akan bersatu, tidak akan berhimpun debu di jalan Allah Subhanahu wa taala dan asap neraka. Orang yang pernah berdebu tatkala sedang jihad fi sabilillah, maka debu-debunya itu yang nempel di badannya itu tidak akan pernah berkumpul dengan asap jahanam. Nah, itu artinya juga orangnya tidak akan juga masuk ke dalamnya. An Abdullahi As-Sakhir radhiyallahu anhu, telah dari Abdullah As-Sakhir radhiyallahu anhu kala telah berkata, ya Abdullah, ataitu mendatangi olehku Rasulullah kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wawalnya bermula Rasul itu yusolli salat ya Rasul wali jaufi, dan itu tetap wali jaufi tetap bagi rongganya Rasulullah, rongga badannya Rasulullah azirun, bermula desisan ka'azizir mirjali, seperti desisan periuk, minal bukai karena menangis. Qala telah berkata Imam Nawawi rawat telah meriwayatkan hadis Abu Dawud wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi fi Syama'il, dalam kitab Asy-Syama'il bi isnadin sahih, dengan isnad yang sahih. Abdullah Sa'id radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, sedangkan beliau sedang salat, wali jawfi azirun ka azir mirjali minal buka, dan bagi rongga badannya beliau itu ya ada suara dari mulutnya, dari telinganya
atau dari perutnya ada suara desisan seperti mendidihnya air, itu ngeluarin desisan itu, saking menahan tangis. Kan enggak, namanya orang sholat kan nangisnya enggak sampai kemudian teriak-teriak atau hua-hua atau apa kan dia hua-hua batal sholatnya, hua-hua kan batal sholat gitu. Orang lagi sholat kok nangisnya hua-hua ya batal. Hua kan artinya dia. Hua-hua, iya, hua-hum sekalian gitu. Nah, paling domir jadinya. Wahumahum, ya humahuna loh. Makanya ditahan tangisannya menjadi seperti desisan. Ini memberi pelajaran bahwa Rasulullah SAW sering juga beliau menangis tatkala sedang sholat. Terutama ketika sholat sendirian, sholat sunnah. An Ibrahim dari Ibrahim Ibni Abdurrahmani Ibni Aufin dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Ana Abdurrahmani sesungguhnya Abdurrahman karena Abdurrahman ibn Aufin sesungguhnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu utia didatangi ya Abdurrahman bito amin dengan makanan. Wakana dan ada ya Abdurrahman itu saiman orang yang puasa. Faqala maka berkata ya Abdurrahman. Kutila telah terbunuh Mus'ab bin Umair oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa awalnya bermula ia Mus'ab bin Umair itu heran lebih baik mini dariku. Kufina telah dikafani ya Mus'ab bin Umair fi burdatin di dalam kain burdah. Kain selimut lurik-lurik ya. In hutia jika ditutupi rasu oleh kepalanya Mus'ab badat maka tambah rijlau oleh kedua kakinya Mus'ab. Wa in hutia dan jika ditutupi rijlau oleh dua kakinya Mus'ab bada maka tampak rasu oleh kepalanya Mus'ab. Wa arad dan melihat olehku hu akan Mus'ab qala berkata ya Abdurrahman wa kutila dan telah terbunuh Hamzah oleh Hamzah wa awalnya bermula ya Hamzah itu khairan lebih baik mini dariku. Thumma busito kemudian dilapangkan lana untuk kami minat dunia dari dunia makan segala sesuatu busito yang telah dilapangkan ya ma. Qala atau telah berkata ya Abdurrahman uktina telah diberikan oleh kami minat dunia dari dunia makan segala sesuatu uktina yang telah diberikan oleh kami. Bakat khasina dan sungguh takut oleh kami. Antakun oleh bahwa ada asanatuna oleh kebaikan-kebaikan kami itu ujilat telah disegerakan ya asanatuna lana untuk kami. Tsumma ja'ala kemudian mulai ya Abdurrahman yabki halnya menangis ya Abdurrahman hatta taroka sehingga meninggalkan ya Abdurrahman atau makan makanan. Ini sebagaimana teriwayatkan di dalam Rijalun Hala Rasul pada bagian riwayat sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Rupanya Abdurrahman bin Auf itu punya seorang anak namanya Ibrahim. Maka ini yang meriwayatkan Ibrahim. An Ibrahima ibni Abdurrahmani ibni Aufin. Dari Ibrahim putranya Abdurrahman bin Auf. Meriwayatkan anak Abdurrahman ibni Aufin. Anak Abdurrahman ibni Aufin. Sungguhnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Utia bita'amin. Beliau didatangi makanan, diberikan makanan wakana saiman sedangkan beliau orang yang puasa, maksudnya untuk berbuka.
Di hadapan makanan, dan makanan itu makanan yang enak-enak semua karena beliau termasuk orang terkaya. Di hadapan makanan, di atas meja makan itu, beliau kemudian merenung. Waqala, qutila Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa huwa khairun minni. Mus'ab bin Umair telah terbunuh, sedangkan Mus'ab bin Umair lebih baik daripada aku. Kufina fi burdatin in hutiya ra'su badat rijlahu wa in hutiya rijlahu badat ra'su. Wa ara. Mus'ab bin Umair telah terbunuh, sedangkan dia adalah lebih baik daripada aku. Yang dia dikafani di dalam kain burdah, yang jika ditutupkan ke kepalanya, tampaklah kedua kakinya. Jika ditutupkan ke kedua kakinya, maka tampaklah kepalanya. Dan aku melihatnya. Mus'ab bin Umair, da'i yang pertama kali diutus mendakwakan Islam di Madinah. Pahlawan, ya, penyebar Islam di Yathrib. Gugur di perang Uhud dengan kedua tangannya putus. Sementara di dunia tidak punya apa-apa, sampai ketika gugurnya itu mau dikuburkan, kain kafannya yang dia punya cuma selembar kain burdah. Kalau untuk nutup kepala kedua kaki tampak, nutup kedua kaki pala tampak. Akhirnya dikuburkan dengan kain burdah menutup bagian atasnya, kaki-kakinya ditutup dengan rerumputan. Kemudian Abdurrahman bin Auf juga mengatakan qala wa qutila Hamzah wa huwa khairun minni, dan Hamzah telah terbunuh padahal ia lebih baik daripada aku. Tsumma busita lana minad dunya ma busita. Kemudian Allah lapangkan untuk kami dari dunia apa yang telah dilapangkannya. Atau atau mengatakan Abdurrahman, u'tina minad dunya ma u'tina. Allah berikan kepada kami dari dunia apa yang telah diberikannya kepada kami. Di dalam Rijal Rasul diterangkan, Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya itu heran, seakan-akan kalau saya angkat batu, saya temukan permata di bawahnya. Sangkin mudahnya yang namanya nyari duit, kaya raya. Tapi beliau melihat keadaan itu bukannya tertawa-tawa, bangga, sombong kayak orang sekarang. Bahkan beliau kemudian khawatir, waqad khashina an takuna sanatuna ujilat lana. Sungguh saya takut bahwa adalah kebaikan-kebaikan saya, kebaikan-kebaikan kami ini disegerakan untuk kami. Jika di akhirat tidak punya apa-apa, mau dibalas semua. Kemudian mulailah Abdurrahman bin Auf itu menangis sampai kemudian ia meninggalkan makanan itu. Makanya para sahabat sekalian, pernahkah kita merenung ketika makan, ketika tidur atau apa? Apakah Allah Subhanahu wa taala itu sudah sepantasnya memberikan kepada kita karunia-karunia yang selama ini kita telah terima, banding dengan amal-amal kita. Sementara pemberian Allah di dunia itu barulah merupakan rontokan atau bonus belaka. Masih ada pemberian yang sesungguhnya nanti akan diberikan di akhirat. Kadang-kadang kita itu tidak mikir bahwa pada jam-jam seperti ini kita yang sebetulnya tidak punya keistimewaan amal apa-apa dilindungi oleh Allah. Pagi-pagi bangun salat subuh, habis itu ngaji, itu pahalanya besar banget. Di dunia mendatangkan keberkahan, di akhirat mengantarkan kita mendapat ridho dan surganya Allah. Sementara ada orang ya yang oleh Allah itu masih ditakdirkan malam-malam tidak tidur. Saya kalau pergi malam-malam itu di perapatan, saya lihat itu jam 3 pagi itu ramenya luar biasa, ikhwan akhwat, cewek cowok. Ramai sekali perapatan Srengseng itu, tidak pada tidur.
Ngapain? Trek-trekan, ya, pacar-pacaran, capi-capian, terong-terongan, apalagi. Nanti menjelang subuh baru mereka pulang, tidur. Dunia ndak jelas juntrungannya, akhirat sudah kebayang tempatnya. Coba bayangkan. Mikir ndak kita itu? Seandainya kita yang dikasih nasib seperti itu, bagaimana coba itu? Gimana coba pikirkan? Memangnya kita yang hebat? Hebat apanya, ngaji aja ngantuk? Betul enggak? Kelentak kantuk ditanya ngah-ngoh. Tapi biar gitu oleh Allah masih dikasih petunjuknya. Elek-elek okai gitu. Karunia Allah itu, karunia Allah semata. Ada yang sekarang ini detik ini lagi sempoyongan. Kenapa? Baru mabuk. Pernah saya ketika dulu masih di Mawar itu mau ke Masjid Al-Huda pagi-pagi menjelang subuh itu, ada anak muda sempoyongan masuk got. Pulang dia baru mungkin ngapain? Baru melekan terus mabuk di jalan sempoyongan masuk got. Ada kayak begitu. Apa kehebatan kita? Apa istimewaan kita? Sehingga oleh Allah kita dilindungi dari nasib yang seperti itu. Sama-sama tidak punya duitnya, yang lain ngontrak tidak punya duit diusir oleh yang punya kontrakan. Betul enggak? Lihat di sini tidak punya duit ngondot bayar syariah, tidak ada yang ngusir. Tuh bayangkan. Apa itu bukan satu karunia? Terus orang lihat kirain masih tetap aja punya duit, gitu kira-kira. Tidak punya duit dikirain punya duit, malah mau diutangin, ngutang duitnya dong, begitu. Keren enggak kira-kira? Apa yang keren? Lo tidak punya duit, malah dikirain punya duit, malah mau diutangin, keren kan? Ya itu kadang-kadang kita itu tidak sempat merenung yang kayak begitu. Loh kalau Abdurrahman bin Auf nangis itu. Apa keistimewaan saya tidak ada. Mus'ab bin Umair lebih baik daripada saya. Tidak sempat nikmatin dunia. Sayyidina Hamzah lebih baik dari saya. Tidak sempat nikmatin dunia. Tapi saya kok seperti ini hidupnya. Duit itu begitu mudah didapat. Malah menangis. Bukan malah memang sepotongan orang kaya. Enggak ada ngomong kayak. Ahwat-ahwat juga begitu, kadang-kadang perlu merenung. Beruntung oleh dikasih hidayah mau jadi wanita-wanita yang insya Allah soleha. Mau berhijab, ya berjilbab, berkerudung yang syar'i. Kalau saja Allah tidak kasih kita nasib baik, itu tuh ahwat-ahwat itu kita temuin di perapatan sayang sebagai rok mini robek. Udah pakai rok mini robek lagi. Ya kalau mulus udah banyak sekali lagi itu apanya skrup-skrupnya. Betul tidak? Wah, terus ternyata dia ngumpul di trek-trekan sana tuh dekat Puri. Jadi cabai. Loh, apa yang membedakan awat-awat itu dengan mereka? Tidak ada bedanya sama perempuannya. Cuman yang sana tidak terlindung dari perbuatan sia-sia dan maksiat, sementara kita dilindungi Allah dari kesia-siaan dan kemaksiatan. Kalau pikir-pikir apa hebatnya kita, apa amalan kita, sampai seperti itu. Kalau nyari kesenangan, ya tidak jamin juga mereka lebih senang. Ciri-cirinya orang senang itu apa? Berbagi kesenangan. Jadi kalau ada orang katanya senang tapi bikin susah orang, dia tidak senang sebetulnya. Orang senang itu ciri khasnya nyenengin orang. Karena segala sesuatu nular. Kayak orang susah, itu bikin orang yang dekat dengan dia kok susah. Betul enggak? Coba kita ketemu teman kita lagi susah, kita ikutan susah. Ngelihat wajahnya wajah susah. Jadi ngomongnya ngomong susah. Dari suguhannya suguhan susah.
Beda kalau sama orang yang lagi senang ya, lagi dapat rezeki nomplok, senyum-senyum aja, enggak tahu senyum kenapa. Dapat bonus berapa juta, berapa? Ngimpi. Berapa juta? Hah? Berapa Baret? Hah? Ketinggian. Ngimpinya ketinggian. Karena bos kamu aja enggak punya setriliun itu. Itu. Kalau Abdurrahman bin Auf menangis kayak begitu. Dan itu menangisnya itu menangis karena apa? Karena menangis ada dua kemungkinan. Min khosyatillah au ingda dikri. Nangis karena takut kepada Allah ibadah. Menangis ketika ingat kepada Allah ibadah. Ingat Abdurrahman bin Auf, ingat betapa hidupnya begitu diluaskan rezekinya. Nangis dia, ya Allah, jangan-jangan ini ibadah saya udah habis diberi pahala di dunia. Gitu. Kita oleh Allah dipertemukan dengan orang-orang baik, maka kita pun kebobajir orang baik. Ingat itu semua Allah yang mentakdirkan. Menangislah kita. Salah pergaulan kita, ciloko. Hidup itu kan dari situ sebetulnya, pertemuan-pertemuan. Dengan siapa bertemu, itulah kira-kira kehidupan kita itu. An Anasin dari Anas radhiyallahu anhu Nabi sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala telah berkata ya Nabi telah bersabda ya Nabi. Belum ya. Wa anil Irbadi ibni Sariyata dari Al Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Qala telah berkata ya Al Irbad wa a'dhamma nasihatina akan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan akan satu nasihat. Wajilat yang bergetar minha karena mau'idhah al-qulubu oleh hati. Wadarafat dan bercucuran minha karena mau'idhah al-uyunu oleh mata-mata air. Al-uyun oleh mata-mata. Abu Dawud telah meriwayatkan Abu Dawud wa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala dan berkata Imam Tirmidzi hasanun sahih itu hasan sahih. Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu beliau mengatakan wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minal qulub badarafat minal uyun. Rasulullah telah menasihati kami, mentausiah telah menasihati kami dengan satu nasihat yang hati bergetar dan mata bercucuran air mata. Jadi model-model tausiah, model-model mau'idhah yang sering terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain seruan-seruan Nabi yang laksana seruan panglima perang kepada pasukannya, maka adalah nasihat-nasihat dan mau'idhah Nabi yang begitu menyentuh hati, membuat hati bergetar dan mata bercucuran air mata. Mungkin karena takut kepada Allah atau mungkin karena haru ketika mengingat karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada riwayat di mana Nabi pidato kemudian diriwayatkan para sahabat tertawa terbahak-bahak. Tidak ada riwayatnya model kayak begitu. Sayangnya sekarang kelihatannya model dakwah yang diunggulkan atau yang dimunculkan terlebih oleh media itu yang kayak begitu. Di Indosiar sekarang ada lagi itu ya pemilihan dai muda dan dai junior. Yang jadi jurinya aja macam si Pak Akri gitu. Yang kemarin baru ceramah di sini. Jadi kalau Akri yang disuruh nilai kan berarti akan dinilai kelucuannya gitu. Dan memang akhirnya seperti itu tampilannya.
Itu sebuah tantangan ya. Karena akhirnya di antara jebolannya munculnya acara itu memunculkan siapa Ustadz Hariri ya. Apa Hariri namanya? Betul? Wah itu Ustadz gitu. Pakaiannya ala Pangeran Diponorogo, pakainya jubah, pakainya imamah, tapi mereman. Tukang sound system ditekuk. Waduh, mantep itu, keren. Nah ini satu tantangan akhir zaman memang begitu. Padahal kalau lihat sejarah Nabi, di antaranya yang di sini sedang kita baca riwayatnya, kata Al-Irbad bin Sariyah, Rasulullah SAW menasihati kami dengan satu nasihat yang hati bergetar dan mata bercucuran air mata. An Anasin dari Anas radhiyallahu anhu Nabi sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kala telah berkata ya Nabi telah bersabda ya Nabi man bermula barang siapa dzakara yang ingat ya man Allah kan Allah fafadat lalu mengalir air mata ainahu oleh kedua matanya man min wasyatilai karena takut kepada Allah hatta yusiba sehingga mengenai ya air mata itu al-ardu akan tanah hatta yusiba sehingga mengenai ya man al-ardu akan bumi min dumuihi dari air matanya man lam yu'adzab maka tidak akan disiksa ya man yaumal kiamati dari kiamat. Al-Hakim Imam Hakim riwayatkan dan telah mensyaikan wakan hadis ya dan telah mensyaikan Imam Hakim wakan hadis bahwa faqo dan telah mencocoki wakan Imam Hakim Adz-Dzahabi Imam Adz-Dzahabi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda Bismillahirrahmanirrahim man dzakara Allah fa badat ainahu min wasyatillah hatta yusibal arda min dumuihi lam yu'adzab yaumal qiyamah. Nabi bersabda orang yang pernah berzikir kepada Allah lalu bercucuranlah kedua matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dari air matanya itu ada yang mengenai bumi, mengenai tanah, maka ia tidak akan diazab oleh Allah pada hari kiamat. Kalau orang menangis karena takut kepada Allah, kemudian air matanya sampai netes, itu berarti nangisnya luar biasa. Ya. Nangisnya itu benar-benar sampai terseduh-seduh, air mata bercucuran sampai netes ke tanah atau ke bumi. Jangankan yang netes banyak, ada saja dari air matanya itu menetes ke bumi. Sebagaimana orang yang berjihad fisabilillah atau sebagaimana orang yang beribadah kurban, maka tetesan pertama darahnya itu menjadi pertanda telah turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang menangis karena takut kepada Allah, tetesan air matanya menjadi pertanda bahwa dia tidak akan diazab di hari kiamat. Amin ya rabbal. Bertanyalah kita kepada diri kita masing-masing, pernahkah dalam hidup kita seperti itu, menangis karena takut kepada Allah, terus sampai meneteskan air mata, jatuhlah air mata itu ke sajadah tempat kita sujud atau ke lantai tempat kita sedang tafakur, muhasabah dan sebagainya.
Kalau nangis sih saya yakin sering, betul enggak? Apalagi ahwat-ahwat. Tapi apa sebabnya? Oh sebabnya ada ikhwan nyakitin hati saya. Lain ceritanya. Nangis biar sampai gulung komeng cuman karena putus cinta ya malah dosa. Siapa suruh pacaran? Betul enggak? Kok cuma 5 orang yang membetulkan? Betul? Iya, siapa suruh pacaran? Yang saya heran itu, long baru pacaran sudah sering dibuat selingkuhan. Nah, dia menyelingkuhiku. Apa gitu. Lagi pacaran juga apa kayak selingkuh, kayak suami istri aja. Orang suka menyusahkan dirinya sendiri sih. Wa an Abi Raihanata dari Abu Raihanah qala telah berkata ya Abu Raihanah, kharajna keluar oleh kami ma Rasulullah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ghazwatin dalam satu peperangan. Pasami itu maka mendengar olehku akan Rasulullah yaqulu halnya bersabda ya Rasul, hurimat diharamkan anarul neraka ala ainin atas mata. Damiat yang mengalir ya ain ya mata itu minasyatillahi karena takut kepada Allah. Hurimat diharamkan anarul neraka ala ainin atas mata. Sahirat yang tidak tidur, yang melek ya ain fi sabilillah di jalan Allah. Wanasitu dan lupa olehku asalisa yang ketiga. Wasamitu dan mendengar olehku ba'du sesudahnya. Anau sesungguhnya Rasul itu kala telah bersabda Rasul, hurimat diharamkan anurul neraka ala ainin atas mata ghaddat yang terpejam ya ain an maharimilai dari hal-hal yang diharamkan Allah. Ahmadu telah meriwayatkan Imam Ahmad walagi Imam Hakim wasah dalam mensyaikan ya Imam Ahmad akan hadis bahwa faqah dan mencocoki akan Imam Ahmad ada bil Imam Dhahabi wa nasin Imam Nasa'i walaudu dan melafat itu lahu untuk Imam Ahmad. Abu Raihanah beliau pernah mengatakan orajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami telah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin dalam satu peperangan. Pada saat itu Rasulullah kemudian pidato fasam itu yaqul, saya telah mendengar beliau bersabda, urimatin naru ala ainin dami'at min khasyatillah. Neraka itu diharamkan bagi mata yang pernah mengalir air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah kita bahas. Hurimatin naru ala ainin sayurat fi sabilillah, dan neraka itu juga diharamkan bagi mata yang pernah melek di jalan Allah Subhanahu wa taala. Melek menjaga perbatasan, menjaga benteng dari serangan musuh dan sebagainya. Moga-moga juga nih kalau ada acara-acara dakwah seperti muktamar ya khilafah, seperti konferensi Islam dan peradaban, panitianya yang melek tidak tidur masuk kategori ini. Ya, kalau kita ikhlas benar-benar masuk fisabilillah. Karena banyak juga sebetulnya yang melek, itu yang tadi saya sebut di perapatan jam 3 masih pada beker itu kan melek juga. Tapi fisabilil syaitan. Sementara yang dimaksud fisabilillah. Nah, wanasitu salisah, saya lupa yang ketiganya itu. Wasami'tu ba'du, dan aku mendengar sudahnya anna qala sungai Rasul bersabda, hurimatin naru ala ainin ghaddat an mahrimillah.
Neraka itu diharamkan atas mata yang terpejam dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau nonton live pertunjukan itu kalau dalam hukum syarak yang tegas itu lebih mendekati haram. Melihat show dangdut akbar itu haram. Beda hukumnya nonton di TV. Kalau nonton di TV tergantung pengaruhnya. Gitu. Kalau nonton di TV kemudian ngelihat gambar di TV itu kok kemudian seperti juga rasanya orang yang nonton langsung, ya dosa. Itu. Jadi beda ya, beda hukumnya melihat langsung dengan melihat tayangan di TV atau video dan sebagainya. Karena sebetulnya ketika kita itu melihat TV itu sebetulnya kita itu lagi menghayal. Nah, gambar-gambar di TV itu membantu kita menghayal. Menghayal melihat Dewi Persik. Ngelihat enggak Dewi Persik? Enggak. Menghayal melihat Dewi Persik dibantu oleh titik-titik gambar di layar kaca itu. Lagi menghayal sebetulnya. Makanya kalau orang puasa melihat tanpa persentuhan, kemudian sampai keluar mani sekalipun itu tidak membatalkan puasanya, tapi membatalkan pahala puasanya misalnya. Karena berbeda dengan menyentuh. Nah, kalau melihat langsung saja seperti itu hukumnya, apalagi melihatnya cuman lewat perantara yang tambah lagi menghayal. Jadi berbeda hukumnya itu. Anibni Abi Malikata, dari Ibnu Abi Malikah. Allah Ta'ala berkata, ya Ibnu Malikah, Ibnu Abi Malikah, jalasna ila Abdillah ibni Amrin fil Hijri. Jalasna duduk oleh kami ila Abdillah ibni Amrin ke Abdullah bin Amr fil Hijri di dalam kamar. Faqala lahu, berkata, ya Abdullah bin Amr, ibku, menangislah kamu sekalian. Fa in lam tajidu, maka jika tidak menemukan kamu sekalian bukan akan tangisan, fatabaqau atau fatabaku, maka berusaha menangislah kamu sekalian. Lau ta'lamuna, kalau mengetahui kamu sekalian al ilmakan ilmu, akan pengetahuan yang sebenar-benarnya, la sholat, maka sungguh sholat ahadukum, melihat salah seorang kamu sekalian. Hatta yang kasiro, sehingga pecah, pecah atau patah, dohruhu, oleh punggungnya tukum. Walabaka, dan sungguh menangis ya tukum, hatta yang kotia, sehingga terputus sautu, oleh suaranya tukum. Alakimu telah memberikan mamakim wassoha, dan mensahihkan ya Imam Hakim bukan hadis, wa wafaqah, dan mencocoki wakan Imam Hakim al-Dhahabi, Imam Dhahabi. Ibnu Abi Malikah mengatakan, jalasna ila Abdillah ibni Amrin fil Hijri, kami telah duduk bersama Abdullah bin Amr di dalam kamarnya, atau fil Hajari, kalau fil Hajari di dalam batu. Fil Hajari, di dalam batu. Faqala, maka berkata ya Abdullah bin Amr,
ibku fa in lam tajidu bukan fatabaku. Menangislah kamu sekalian. Jika kalian tidak menemukan tangisan, berusaha menangis. Kenapa demikian? Lau ta'lamunal ilma la salatukum mata yang gisradokru. Kalau saja kalian semuanya itu mengetahui satu ilmu dengan sebenar-benar pengetahuan dalam hal ini urusan-urusan agama, sungguh salah seorang kamu sekalian akan sholat sampai patah punggungnya. Dan sungguh salah seorang kamu sekalian akan menangis sampai putus suaranya. Kenapa? Yaitu tadi, betapa kita itu tidak ngerti ancaman hukuman dari Allah sehingga kita enteng maksiat. Betapa kita belum tahu seberapa besar pahala Allah sehingga kita berat taat. Kalau orang yang tahu seberapa besarnya pahala, tentu dia akan ringan menunaikan ibadahnya. Kalau orang tahu seberapa besar hukumannya, orang pasti akan punya kekuatan meninggalkan maksiatnya. Ini itu kuncinya ternyata masalah ilmu. An Aliin dari Ali radhiyallahu anhu qala telah berkata ya Ali, makana tidak ada fina di tengah-tengah kami warisun oleh penunggang kuda yauma badrin di dalam perang Badar. Ghairul miqdadi selain miqdad. Walaqad ra'aitu dan sungguh melihat olehku akan kami wa mafina dan tidak ada itu tetap di tengah kami qaimun oleh orang yang berdiri illa Rasulullah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta sarajaratin di bawah pohon yusoli alnya salat ya Rasul wa yabki dan menangis ya Rasul hatta asbah sehingga masih waktu pagi ya Rasul. Ibnu Uzaimah yang telah meriwayatkan Ibnu Uzaimah fisai dalam sahih. Sayyidina Ali karambaja belum meriwayatkan makana fina warisun yauma badrin ghairul miqtad. Tidak ada di tengah-tengah kami penunggang kuda pada hari perang Badar selain nirona miqtad. Yang lainnya berarti jalan kaki. Walaqad ra'aituna wa ma fina qaimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tata sajaratin yusalli wa yabki hatta asbah. Dan sungguh aku telah melihat kami semuanya tidak ada di tengah kami orang yang berdiri yang sholat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau berada di bawah satu pohon, beliau sedang sholat dan sedang menangis sampai pagi mohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau berperang perang Badar setelah menyiapkan pasukannya. Beliau adalah Rasulnya. Tapi ketika doa minta pertolongan itu saking begitu sungguh-sungguhnya berdoa, ngangkat tangannya sampai begini. Ya, ketiaknya Nabi sampai kelihatan dari balik lengan bajunya. Ridaknya Nabi sampai terjatuh. Bahkan kalau dalam riwayat ini beliau sholat dan menangis di bawah pohon itu. Dari malam sampai pagi mohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita sekarang justru tidak kayak begitu. Ketika acara aja kalau mau doa dipesenin tolong Pak Ustadz doanya jangan panjang-panjang. Sebetulnya harusnya pesannya bukan begitu. Masalah doa panjang atau pendek itu relatif. Yang penting doanya itu sungguh-sungguh. Mestinya pesannya begini, Pak Ustadz tolong kalau doa yang sungguh-sungguh. Nah itu bagus itu. Kok doanya jangan panjang-panjang. Berarti mau disingkat semuanya. Robbana atina aja kalau begitu. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu doa itu dari malam sampai pagi. Minta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala sambil nangis lagi.
Tidak hanya minta santai-santai aja. Tidak hanya Allahumma a'izil Islam wal muslimin, Allahumma a'izil muslimin, Allahumma a'izil Islam wal muslimin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin, misalnya begitu. Sampai bercucuran air mata. Karena kita nganggap doa itu cuma apa? Semacam pelengkap acara. Itu salahnya kita. Semestinya doa itu merupakan puncak acara. Maksudnya apa? Setelah kita membuat acara konferensi atau seminar atau apa dengan segudang ide, dengan seabrek rencana, maka doa itu menjadi awal daripada start itu semua akan dilaksanakan, dan itu menjadi kunci mau sukses mau tidaknya segala program itu. Kalau dalam Hikam disebutkan bahwa man asrokot bidayatu asrokot niyayatu, orang yang cemerlang awalnya, cemerlang akhirnya. Min alamatun sifin hayat arrujuk ila fil bidayat. Di antara ciri-ciri kesuksesan di penghujungnya adalah kembali kepada Allah pada awalnya. Mestinya begitu. Setelah kita dari pagi sampai siang segala macam paparan disampaikan, program-program diungkapkan, dicanangkan, doa di situ kunci semuanya. Biar ditolong Allah. Persepsi kita tidak begitu. Doa itu ya pelengkap acara lah gitu. Makanya jangan panjang-panjang. Ya. Nanti keburu bubar. Nah itu salahnya. Tapi masih lumayan di acara-acara Hizbut Tahrir, ya. Acara-acara umum tambah kacau lagi. Tablik-tablik itu biasanya begitu doa orang bubar orang. Aminnya sambil jalan. Amin, 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 amin. Sambil nyari sandal. Amin, amin. Mana sandal? Amin. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Mana orangnya? Sandal aja orang kayak gitu harusnya itu. Salah persepsi kita itu. Doa itu justru merupakan puncak acara. Setelah segala tausiah disampaikan, biar tausiah masuk ke dalam hati, doa kepada Allah. Setelah semua program dicanangkan, doa kepada biar terlaksana. Malah kita tidak begitu. Itu ada, kalau menurut Jaya Suprana, kelirumologi. Masuk dalam kategori kelirumologi. Apa itu artinya? Ilmu kekeliruan. Seperti ada metodologi kan, ilmu metode, ya kan. Biologi, ilmu tentang apa bio? Nah, gitu lah kira-kira. Ini kelirumologi, ilmu tentang kekeliruan. Doa dianggap pelengkap acara, padahal doa itu adalah puncak acara. Jadi segala macam dalam dalil itu doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, sumsumnya ibadah. Memang kalau ada orang punya tulang dada sumsum gimana? Ada kepala, tengkorak, tidak ada otaknya, apa? Ruli, kamu mau dinikahkan dengan seorang gadis cantik, anak orang kaya? Mau? Udah kamu macam-macam pertanyaannya, mau tidak? Mau, tapi tidak ada otaknya. Coba bayangkan, tidak ada otaknya dia. Wajahnya aja cantik, otaknya tidak ada. Ngah-ngoh gitu. Suruh baca Quran orang muan, tidak bunyi, ya, apalagi baca kitab. An-Taubana dari Tauban radhiyallahu qala telah berkata, ya Tauban, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman malaka nafsahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi. Tuba, keberuntungan besar, bejo kemayangan, kata orang Jerman, ya. Liman bagi orang malaka yang menguasai yaman nafsu akan diri nyaman, nafsu nyaman. Wawasi'at dan lapang akan man baitu oleh rumah nyaman. Wabaka dan menangis yaman ala hati-hati atas kesalahan atau dosa nyaman. Atau Bruni Imam Tobroni
Wa sanad dan telah menghasankannya Tabrani isnadahu akan isnadis. Thauban radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah bersabda Bismillahirrahmanirrahim. Tuba liman malaka nafsahu wa basyau baituhu wa baka ala hatiatihi. Keberuntungan besar bagi orang yang mampu menguasai dirinya. Menguasai dirinya itu artinya ketika marah tidak kemudian berlebihan mengungkapkan kemarahannya. Ketika sedih tidak berlebihan mengungkapkan kesedihannya. Dan demikianlah seterusnya. Dia senantiasa dalam keadaan terkendali nafsunya, terkendali jiwanya, terkendali tingkahnya. Mau dia sedang senang, mau dia sedang susah, mau dia sedang marah, mau dia sedang benci, sedang cinta, tetap dalam kendali sehingga proporsional dalam bersikapnya. Itu adalah orang yang sangat beruntung. Karena kebanyakan orang apa? Kalau lagi cinta, kelewatan jatuh cintanya sampai dikatakan apa? Kotoran ayam bagaikan coklat rasanya. Ya, namanya orang sedang jatuh cinta. Mohon maaf, kekasihnya kentut aja. Dek, baunya kok wangi banget. Itu namanya lebay. Ya, orang kalau lagi jatuh cinta, tapi jatuh cintanya itu lebay kayak begitu. Kentutnya wangi, mana ada. Bahkan ratu tercantik sejagat pun tetap ngeblak kalau kita suruh. Ya, kecuali bidadari. Tidak pernah kentut bidadari. Bidadari itu tidak pernah kentut, tidak pernah meludah, tidak pernah haid. Seandainya bidadari meludah ke air laut menjadi manis semuanya. Hilang asinnya. Coba bayangkan. Memangnya pacarnya bidadari. Itu namanya tidak menguasai diri. Kalau lagi marah, waduh. Kalau lagi benci, wah. Kalau lagi benci, ngelihat apapun itu kayak orang yang dibenci. Ngelihat kucing, itu kok saya, itu kok kayak sopo, kayak sopo. Misalnya lagi benci sama siapa, misalnya benci sama Selamat, ngelihat kucing, oh Selamat lewat, begitu. Itu kan lebay banget orang kayak begitu itu. Ya. Itu namanya tidak menguasai dirinya. Sekarang pendukung capres Prabowo tidak menguasai dirinya, jelekin Jokowi habis-habisan. Yang pendukungnya Jokowi jelekin Prabowo habis-habisan. Jadi akhirnya kita punya capres itu tidak ada yang bagus. Kenapa? Jelek semua. Coba kalau masing-masing sebutkan aja sisi keunggulannya. Berarti kita punya capres bagus semua. Betul enggak? Itulah kadang-kadang kita itu sesungguhnya sedang tidak menguasai diri kita. Nah, kita itu sedang masuk kepada satu akhlak yang buruk di mana ingin baik dengan mengungkap keburukan orang. Apa hebatnya? Di sini kita jadi orang paling baik. Kenapa? Karena si itu jelek, saya yang baik. Lah apa hebatnya? Ibarat kita itu apa ya? Yang baik di antara rongsok. Kalau ini baik, kita yang terbaik baru hebat. Itulah Nabi kita Muhammad yang disebut sebagai Nabi besar. Nabi besar bukan berarti yang lain kecil, yang lain besar juga. Tapi Nabi kita besar di antara yang besar. Wah, di sini misalnya ada nilainya paling bagus. Yang lainnya tapi nilainya jeblok semua. Apa hebatnya? Nilainya paling bagus, yang lain nilainya 9 semua, dia 10, baru mantap. Bahwa syaubaituhu, orang beruntung yang kedua apa? Kalau rumahnya itu lapang baginya. Lapang itu bisa memang lapang, memang rumahnya luas, atau rumahnya itu ya seadanya, tapi bagi dia luas rasanya. Itu orang beruntung. Wa baka ala hati-hatihi, dan orang beruntung itu orang yang menangis
atas segala kesalahan dan dosanya. Itu juga beruntung. Moga-moga kita termasuk orang yang beruntung. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum.